Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan perkataan Al-Imam At-Tahawi tentang Al-Mitsaq. Beliau berkata, rahimahullahu ta'ala, wal mitsaqul ladzi akhadahu Allah ta'ala min Adama wa dzurriyyatihi haqqun. Dan perjanjian yang Allah ambil dari Adam dan keturunannya adalah benar, ya. Al-Mitsaq secara bahasa, ya. Al-Mitsaq secara bahasa artinya al-ahdu al-muakkad, ya. Al-ahdu al-muakkad adalah perjanjian yang ditekankan. Perjanjian yaitu kesepakatan dua orang, itu namanya al-mitsaq. Persepakatan atau perjanjian antara dua belah pihak yang ditekankan. Seperti firman Allah, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama semakin dan seterusnya. Ketika kamu mengambil perjanjian Bani Israil, wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Demikian kami telah mengambil perjanjian kalian. Jadi mitsaq artinya perjanjian yang ditekankan. Mitsaq dalam Al-Qur'an banyak. Ya, mitsaqun nabiyyin, mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nas. Banyak Allah sebutkan mitsaq. Yang artinya adalah perjanjian. Demikian juga wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhah, dan para istri telah mengambil dari kalian mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang berat, maksudnya akad nikah. Itu secara bahasa. Adapun yang dimaksud dalam bahasan kita adalah perjanjian yang Allah ambil dari Adam dan keturunannya ketika Allah mengeluarkan mereka dari punggung mereka. Ketika Allah mengeluarkan mereka dari punggung mereka, yaitu di masa lampau, Baik. Ini namanya al-mitsaq, dan datang ayat yang mengisyaratkan tentang al-mitsaq, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Saya bacakan. Allah berfirman, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ketika Allah mengambil dari Bani Adam, yaitu dari punggung-punggung mereka, keturunan mereka. Itu Allah keluarkan dari sulbi mereka, keturunan mereka. Ya, jadi min Bani Adam min zuhurihim, itu min zuhurihim yaitu maksudnya badal kul minal kul, yaitu Allah mengambil dari anak Adam, dari punggung mereka, Allah keluarkan anak-anak mereka. Setelah Allah keluarkan anak-anak mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, lalu Allah Allah mempersaksikan mereka atas diri mereka. Allah bertanya kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala, kata mereka, qalu bala syahidna, kami tentu ya Allah, kami telah bersaksi. Syahidna itu kami bersaksi. Tapi di sini mereka berkata, kami bersaksi. Kata Allah, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar kalian nanti pada hari kiamat tidak berhujjah, beralibi dengan berkata, kami tidak ingat ini semua, kami lupa. Au taqulu innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Atau kalian mengatakan yang musyrik nenek moyang kami hanya ngikutin mereka, anak keturunan mereka. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, apakah engkau akan binasakan kami akibat perbuatan orang-orang ahli batil. Ini ayat disebut, ditafsirkan oleh banyak ulama dengan al-mitsaq. Dan juga dalam ayat yang lain diisyaratkan dalam surat Al-Hadid ayat 8, Allah berfirman, wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin, dalam surat Al-Hadid ayat 8. Kata Allah, kenapa kalian tidak beriman kepada Allah sementara Rasul, ya, yad'ukum litu'minu bi rabbikum, sementara sang Rasul menyuruh kalian untuk beriman kepada Allah, wa qad akhadha mitsaqakum, padahal Allah telah mengambil perjanjian dari kalian. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ada yang menafsirkan seperti Mujahid, yaitu akhadha mitsaqakum fi sulbikum, Allah mengambil perjanjian dari kalian ketika kalian masih di sulbi kalian atau di pundak orang tua kalian. Baik, di sini ayat ini ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Jadi Allah berfirman, ketika Rabbmu mengambil dari
pundak-pundak anak-anak Adam, bukan dari Adam, dari pundak-pundak anak Adam Allah keluarkan anak mereka. Lalu Allah persaksikan kepada mereka, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Mereka berkata, ya kami bersaksi. Maka dua pendapat di kalangan para ahli tafsir dan juga di kalangan para ulama, bahwasanya yang dimaksud secara zahir ayat, Allah mengambil janji dari mereka, Allah keluarkan mereka dari pundak-pundak mereka, kemudian Allah tanya mereka dan mereka jawab dengan lisan. Mereka mengatakan dengan lisan, qalu bala syahidina. Kata mereka, benar, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan juga dipilih oleh Syarih Aqidah Tahawiyah itu Ibnu Abil Hanafi, bahwasanya yang dimaksud persaksian di sini adalah persaksian bukan secara lisan, tetapi secara kondisi, disebut dengan bersaksi secara hal atau qaulul hal, bukan secara perkataan tapi dengan kondisi. Seperti firman Allah, seperti kita contohkan. Ini mirip seperti firman Allah. Seperti dalam Al-Quran, perhatikan yang pertama. Innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu suka berkeluh kesah kepada Rabbnya. Wa innahu ala dzalika la syahid. Dan dia bersaksi bahwasanya dia berkeluh kesah. Apakah dia bersaksi, saya ini suka berkeluh kesah? Jawabannya tidak, paham? Tetapi perbuatannya menunjukkan dia telah bersaksi, paham? Ini namanya persaksian dengan perbuatan, la syahid. Sungguhnya dia mempersaksikan dirinya bahwasanya dia suka berkeluh kesah. Tidak ada manusia bilang saya suka berkeluh kesah, enggak ada. Tetapi Allah mengatakan wa innahu ala dzalika la syahid. Sungguhnya dia bersaksi atas suka keluh kesahnya tersebut. Maksudnya dia bersaksi dengan perbuatannya. Perbuatannya menunjukkan dia suka berkeluh kesah. Paham? Ini namanya persaksian bukan dengan perkataan, tapi persaksian dengan apa? Dengan perbuatan. Paham? Contoh lagi firman Allah, makanil musyrikin dalam surat At-Taubah, makanil musyrikin ayyamuru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufur. Tidak pantas bagi orang musyrikin untuk memakmurkan masjid sementara mereka syahidina ala anfusihim bil kufur, mereka mempersaksikan diri mereka kufur. Masa mereka mempersaksikan diri mereka kufur kemudian mereka memakmurkan Masjidil Haram? Tentu orang-orang kafir, orang Quraisy tidak mengatakan kami kafir, tapi mereka mengatakan kami hunafa. Tetapi perbuatan mereka yang menyembah berhala menunjukkan mereka adalah orang-orang kafir. Jadi mereka bersaksi bukan dengan perkataan, tapi bersaksi dengan apa? Perbuatan. Ya. Misalnya seorang mengatakan saya adalah orang beriman, tetapi dia suka maki-maki syariat. Kita bilang engkau telah bersaksi bahwasanya engkau adalah orang kafir. Dari mana? Dari perbuatanmu. Ini adalah persaksian dengan perbuatan. Maka sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Allah mengeluarkan anak keturunan dari Bani Adam dari sulbi mereka, lantas Allah persaksikan mereka, bukankah aku Tuhan kalian? Kata mereka iya. Sebagian tafsir mengatakan itu bukan secara perkataan. Maksudnya setiap mereka dilahirkan Allah pasang fitrah bahwasanya Allah adalah Tuhan. Oleh karena setiap manusia mendapat dalam diri mereka bahwasanya ada kecenderungan bahwasanya Tuhan itu ada. Seperti yang kita bahas, ya, ada file yang Allah pasang, ya, sehingga mereka ada kecenderungan bahwa Tuhan itu ada. Dan asal manusia adalah mengakui adanya Tuhan. Ya. Makanya kalau untuk jadi ateis sangat sulit karena harus melawan fitrah yang ada, ya, melawan file yang ada yang sudah Allah pasang. Dan Allah membuat mereka bersaksi dengan melihat tubuh mereka bahwasanya makhluk yang rumit pembuatan ini pasti ada yang bikin, alam yang rumit seperti ini pasti ada yang bikin. Sehingga maksudnya Allah telah persaksikan aku adalah Tuhan kalian dan mereka berkata syahidina, kami bersaksi, maksudnya secara kondisi menunjukkan mereka mengakui karena mereka telah dipasang fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah berikan banyak bukti bahwasanya mereka cenderung atau mengakui bahwasanya Tuhan itu ada. Ini khilaf di kalangan para ulama tentang tafsir ayat ini. Datang hadis-hadis yang dikaitkan dengan ayat tersebut. Ada beberapa model hadis, ada 4 model hadis. Saya sebutkan, ini juga disebut oleh Al-Izz bin Abdissalam dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Pertama, hadis-hadis yang mengkaitkan peristiwa pengambilan mitsaq dengan ayat, ya. Seperti sebentar.
Seperti hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah bersabda, "Innallaha akhadzal mitsaq min dhahri Adam." Allah mengambil perjanjian dari punggung Adam alaihissalam. Bin Na'man, di suatu tempat namanya Na'man. Ada yang mengatakan itu suatu lembah di padang Arafah, dekat Arafah. Fa akhraja min sulbihi kulla dzurriyyatin dzara'aha. Lalu Allah keluarkan seluruh keturunan Adam, Allah tebarkan. Fa nasyaraha baina yadayhi, Allah tebarkan di hadapan Adam. Adam lihat seluruh keturunan sampai hari kiamat. Ruh-ruhnya diperlihatkan. Ya. Tsumma kallahum kubulan. Kemudian setelah Allah hadirkan keturunan Adam semua, Adam lihat semua ini keturunan semua. Maka Allah bertanya kepada mereka, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Kata mereka, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami, dan seterusnya. Hadis ini, hadis seperti ini ada beberapa model, ya. Tadi, mana tadi? Mana tadi penanya? Baik. Hadis seperti ini ada beberapa model yang mengkaitkan pengambilan. Jadi Allah datang, Allah mendatangi Adam, terus Allah mengusap punggungnya, lantas Allah keluarkan keturunannya seluruhnya sampai hari kiamat, dihadirkan di hadapan Adam alaihissalam, terus Allah tanya mereka di hadapan Adam. Hadis-hadis seperti ini ada sekelompok hadis. Namun hadis seperti ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Yaitu Allah mengambil perjanjian dan dikaitkan dengan ayat. Ini hadis model pertama. Hadis model kedua, hadis hanya Allah keluarkan dan perlihatkan keturunan Adam tanpa menyebutkan ada perjanjian. Seperti hadis Abu Hurairah tentang kisah Adam. Jadi Adam alaihissalam dikeluarkan keturunannya oleh Allah dari sulbinya, lalu Allah tampakkan seluruh keturunannya. Adam lihat semua, termasuk kita terlihat. Di antara anak keturunannya Adam lihat ada seorang yang bercahaya di dahinya, yaitu ini siapa? Kata Allah, dia adalah Daud. Kata Adam alaihissalam, ini cucumu, kata Allah, ini cucumu Daud. Berapa umurnya? Kata Allah 60 tahun. Kata Adam, kasihan, tambah 40 tahun dari saya. Jadi Adam kasih bonus 40 tahun kepada Nabi Daud. Sehingga Nabi Daud wafat umur berapa? 100. Adam yang tadinya umur 1000 berkurang 40 jadi berapa? 960. Ketika waktunya wafat, datang malaikat maut ingin mencabut nyawa Adam. Adam bilang belum waktunya, masih kurang 40 tahun. Kata malaikat, kau sudah kasih sama Daud. Saya lupa, saya tidak ingat ya, lupa. Yang jelas sudah 900 tahun yang lalu, gimana enggak lupa? Kita 100 tahun sudah lupa. Maka Nabi mengatakan, nasiya Adam wa nasiyat dzurriyyatuhu. Adam lupa dan keturunannya juga apa? Lupa ya. 900 tahun yang lalu lupa ya wajar. Itu ada dikeluarkan anak-anak Adam, diperlihatkan kepada Adam, tapi tidak ada perjanjian. Tidak ada kaitannya alastu bi rabbikum, enggak ada. Ini ada model hadis seperti ini. Ada hadis tentang Allah keluarkan juga anak-anak Adam. Allah keluarkan dari punggung Adam, Allah keluarkan anak-anaknya. Kemudian Allah berkata, haula'i ilal jannah wala ubali. Ini sebagian semua penghuni surga dan aku tidak peduli. Wa ula'i ilan nar wala ubali. Adapun sebagian ini semuanya di neraka dan aku tidak peduli. Yaitu Allah sudah tetapkan sejak zaman dahulu dari anak-anak Adam mana yang masuk neraka dan mana yang masuk apa? Surga. Ini yang kaitannya dengan takdir. Kaitannya dengan masalah apa? Takdir. Dengan masalah takdir. Ada ayat hadis lagi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadisnya dalam Sahihain dari riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Disebut ada mitsaq juga, tetapi mitsaq tersebut tidak persis seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Saya bacakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu lirajuli min ahli an-nar yaumal qiyamah. Maka dikatakan kepada seorang lelaki dari penghuni neraka jahanam ketika hari kiamat, Allah bertanya kepadanya, ara'aita law kana laka ma'al ardi min syai'in akunta muftadiyan bihi? Bagaimana wahai si fulan, seandainya kau punya sesuatu dari harta di atas muka bumi ini, apakah kau akan menebus dirimu? Jadi kalau kau punya harta, kau punya dunia, kau akan tebus dirimu agar selamat dari neraka? Qala fayaqulu na'am, tentu ya Rabb, aku akan tebus diriku dengan dunia apapun. Qala fayaqul, Allah berkata, qad aradtu minka ahwana min dzalik. Dulu waktu di dunia, saya menginginkan engkau dari yang lebih ringan daripada ini. Aku tidak nuntut kau infakkan seluruh dunia. Aku hanya minta ringan. Qad akhadtu 'alaika fi dhahri Adam. Aku telah mengambil perjanjian darimu ketika engkau di punggung Adam.
alla tusyrika bi syai'an, agar kau tidak berbuat syirik kepadaku, fa abaita illa an tusyrika bi syai'an, tetapi kau enggan, kau tetap berbuat syirik kepadaku. Ini hadis sahih, tidak ada yang khilaf tentang kesahihannya, hadis Anas bin Malik. Tetapi di sini ada perbincangan antara Allah dengan orang kafir, dan Allah ingatkan, bukan kalau kau punya dunia kau akan tebus dirimu, kata dia iya. Kata Allah, aku dulu minta yang lebih ringan darimu. Aku mengambil perjanjian darimu ketika kau masih di punggung Nabi Adam alaihissalam, nenek moyangmu. Aku hanya minta kau tidak berbuat syirik kepada aku. Dan ternyata kau tetap berbuat apa? Syirik. Ini ada mitsaq ya. Tetapi tidak mirip seperti di ayat. Oleh karenanya Al-Iz bin Abdissalam Ibnu Abdilis Al-Hanafi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwasanya hadis tidak ada kaitannya dengan ayat ya. Karena ayat tidak terkait dengan Adam. Allah mengatakan wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim. Ketika Allah mengambil dari anak-anak Adam, dari punggung mereka, dzurriyyatahum, keturunan mereka. Allah keluarkan keturunan mereka dari setiap anak-anak Adam. Allah tidak mengatakan ketika Allah mengambil dari Adam keturunannya, tapi Allah mengatakan Allah mengambil dari anak-anak Adam keturunan mereka. Sehingga intinya ada pembahasan panjang. Yang ingin disampaikan bahwasanya di antara hadis-hadis yang dikaitkan dengan masalah ayat tersebut adalah Rasulullah menceritakan ketika Allah mengeluarkan anak-anak Adam dari pundaknya, kemudian dilihat seluruhnya oleh Adam, Allah mengatakan haula'i ilal jannah wala ubali. Ini semua saya tetapkan di surga dan aku tidak peduli. Wa haula'i ilan nar wala ubali. Dan ini sebagian saya tetapkan masuk neraka dan aku tidak peduli. Dan ini yang ada kaitannya dengan masalah takdir, ya, masalah takdir. Sehingga setelah penyebutan al-mitsaq, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah langsung menyebutkan masalah takdir. Karena di antara hadis-hadis terkait dengan mitsaq ada penentuan sebagian anak Adam pasti masuk neraka dan sebagian anak Adam pasti masuk apa? Surga. Dan itu sebelum mereka dimunculkan di atas muka bumi ini. Ya, berarti semua sudah ditakdirkan. Yang masuk surga sudah ditakdirkan, yang masuk neraka juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Dialah sang pencipta, dan sebelum Dia mengeksekusi segala ciptaan sudah Dia rencanakan dan sudah Dia catat di Lauhil Mahfuz, dan Dia eksekusi, dan di antara catatannya Dia tahu mana yang masuk surga dan mana yang masuk apa? Neraka. Dia sudah tentukan ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Apa yang terjadi nanti di kemudian hari sampai hari kiamat tidak ada yang keluar dari skenario atau catatan yang sudah Allah catat. Karena Dia adalah Al-Muqaddir, Dia adalah zat yang maha kuasa yang ketika mengeksekusi tidak keluar dari perencanaannya. Ini sudah pernah kita bahas tentang masalah apa? Takdir. Takdir itu apa? Perencanaan. Kalau kita di manusia di dunia sering merencanakan, sering meleset, itu tidak. Sering meleset, membuat rumah, rencana begini, ternyata duit nggak ada, ya sudah. Rumah jadi kecil. Sudah bikin, ternyata istri ganti ini. Sampai teman saya ada yang ngeluh, Ustaz saya sudah bikin, istri bilang ganti lagi. Saya ganti lagi. Duit banyak, sekali ganti mungkin bisa juta-juta. Sudah bikin lagi, katanya ganti lagi, robah lagi. Lama-lama istrinya diganti. ganti. Saya bilang sabar. Ya, sabar. Perempuan yang begitu, karena mereka yang tempati rumah tersebut. Tapi kalau sudah berlebihan, kau tegur, jangan diikuti. Karena mubadzir, israf, buang-buang uang. Selama masih memungkinkan, masih kau mampu, masih sedikit, tidak apa-apa. Karena mereka yang nyaman tinggal di rumah. Tapi kalau berlebihan, jangan. Tidak boleh, karena itu israf. Berlebihan. Demikianlah manusia. Ya. Banyak perencanaan gagal. Ya. Terlambat. Ya, banyak sekali proyek-proyek yang kemudian mandat tidak bisa berjalan karena tidak sesuai dengan perencanaan. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ya, kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, yaitu kami telah rencanakan sebelumnya dan setelah itu berjalan sesuai dengan perencanaan kami. Tidak ada yang meleset sedikit pun. Dan di antara Allah yang takdirkan banyak, kekayaan, kemiskinan, kejadian di alam semesta. Di antaranya siapa yang masuk surga, siapa yang masuk apa? Neraka. Ini harus kita imani. Karena itulah Tuhan yang sempurna. Adapun Tuhan yang menciptakan tanpa perencanaan, Dia tidak tahu apa yang terjadi, itu bukan Tuhan yang sempurna. Atau Tuhan sudah merencanakan ternyata meleset, bukan Tuhan yang sempurna. Paham enggak? Kalau ada Tuhan, Dia punya rencana ternyata meleset. Sempurna enggak Dia? Enggak, berarti Dia enggak becus ketika mencipta.
Atau Tuhan mencipta nggak tahu apa yang mau dia bikin? Tuhan sempurna nggak? Nggak sempurna. Yang sempurna itu dia tahu apa yang mau dia bikin, dia tulis apa yang mau dia bikin sesuai dengan rencana dan terjadi tidak ada yang meleset sedikit pun. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di atas muka bumi, di daratan, di lautan, di udara. Fi anfusikum, demikian juga menimpa diri kalian, harta kalian, diri kalian, anak kalian, istri kalian, perdagangan kalian. Illa fi kitab, kecuali semuanya telah tercatat di kitab Lauhil Mahfuz. Sebelum terjadi. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mengeksekusikannya. Sebelum kami menjadikannya semuka bumi telah tercatat di mana? Di Lauhil Mahfuz. Kata Allah, "Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Itu mudah bagi kami. Mudah bagi kami. Catat terjadi enggak ada susah bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Qadir. Allah adalah Qadir Maha Kuasa. Makanya para ulama mengatakan al-qadar qudratullah. Takdir menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Takdir itu bukti dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Adapun Tuhan enggak tahu siapa yang masuk surga, enggak tahu ya. Lihat aja nanti gimana. Ini Tuhan enggak beres sudah. Enggak tahu ini gimana. Kamu ciptakan si fulan, masuk surga enggak tahu juga. Dia besok ngapain? Enggak tahu juga. Yalah repot. Besok ada apa? Kata Tuhan, wallahu alam. Kalau Tuhan enggak tahu bilang siapa lagi yang tahu? Dia enggak mungkin bilang wallahu alam. Tuhan yang sempurna, dia tahu apa yang akan terjadi. Tuhan sempurna, dia tahu apa yang akan dieksekusi. Tidak ada yang meleset. Di antara kita imani bahwasanya di antara perencanaan Tuhan yang akan dia ciptakan adalah penghuni surga dan penghuni apa? Neraka. Dan itu sudah ditentukan. Jadi tinggal imani saja. Makanya di antara rukun iman, iman kepada apa? Takdir. Jangan tanya kok gimana Ustaz, gimana itu gimana buang. Buang di kali ya. Karena kalau tidak begini Tuhannya tidak sempurna. Tidak seperti kita dapat di misalnya Bible di kitab Kejadian. Tuhan menciptakan manusia di zaman Nabi Nuh, ternyata mereka brengsek, maka Tuhan pun menyesal. Repot, Tuhan menyesal. Dia benar beberapa kali disebut Tuhan menyesal. Nah itu misal berarti dia nggak tahu apa yang direncanakan. Ternyata apa yang dia rencanakan tidak terjadi. Ini Tuhan tidak beres seperti ini. Adapun dalam Islam tidak demikian. Allah tahu, Allah mengatakan inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semua itu mudah bagi Allah karena Dia Maha Kuasa. Tapi kita lanjutkan. Perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Waqad alima Allah taala fima lam yazal ya adadu man yadkhulul jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui sejak azali ya. Adada man yadkhulul jannah, jumlah orang yang masuk surga Allah sudah tahu. Siapa-siapanya, jumlahnya berapa Allah sudah tahu. Wa adada man yadkhulun nar, dan jumlah orang yang masuk neraka siapa-siapanya, berapa jumlahnya Allah sudah tahu. Jumlatan wahidah, yaitu satu jumlah sekalian Allah tahu semuanya. Fala yazdadu fi dzalikal adad wala yanqusu minhu. Maka tidak akan bertambah bilangannya dan tidak akan berkurang. Tidak akan bertambah berkurang. Artinya Allah tidak merubah-rubah lagi di kemudian hari. Rubah deh, yang surga lebih banyak, neraka lebih kurang. Rubah deh yang neraka lebih banyak. Ini berarti Allah tidak, dalam tanda kutip, tidak becus kalau begitu. Berubah-rubah. Tidak tahu apa yang terjadi masa depan. Berubah pikiran. Oh ternyata yang lebih maslahat. Ini bukan Tuhan. Kalau Tuhan dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Ini kita kunci mati. Tuhan Maha Kuasa. Dia tahu apa yang dia lakukan. Kalau dia sudah rencana pasti terjadi. Kalau dia rubah-rubah berarti dia enggak tahu. Berarti dia ternyata enggak benar dulu. Saya tipex deh ganti lagi. Ini enggak benar. Wa kadzalika af'alahum fima 'alima minhum an yaf'aluhu. Demikian juga Allah tahu apa yang akan mereka perbuat. Allah tahu semua apa yang mereka perbuat. Ya. Dan ini kita membahas tentang ilmu Allah. Kita tahu bahwasanya subhanallah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala beliau membahas takdir berulang-ulang. Kita sudah pernah bahas sebelumnya. Dan dalam kitab Aqidah Tahawiyah kalau tidak salah ada berapa tempat 5 atau 6 tempat beliau ulang-ulang tentang masalah apa? Takdir. Ya, ini sebagian hal yang dikritiki terhadap Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kenapa tidak bikin satu bagian saja ya. Kenapa dipisah-pisah? Allah alam bisawab, kenapa demikian? Apakah karena saking pentingnya diulang-ulang ya? Atau ketika beliau tulis kemudian beliau tambahkan lagi ya, ada poin yang lain ya. Intinya
beliau memisah-misahkan bahas tentang takdir. Makanya datang kemudian ulama berikutnya membuat buku tentang Tahdzib Al-Aqidah At-Tahawiyah atau Syarah Aqidah At-Tahawiyah, pengaturan kembali Aqidah At-Tahawiyah karena yang terpisah-pisah digabungkan. Ini contoh, kita sudah pernah bahas tentang takdir, sekarang kita bahas lagi. Tapi beliau menjelaskan di pembahasan tersebut tentang ilmu, bahwasanya Allah telah mengetahui jumlah dan siapa-siapa yang masuk surga dan jumlah siapa-siapa masuk neraka jahanam, tidak ada perubahan jumlah-jumlah tersebut. Allah juga mengetahui perbuatan-perbuatan mereka. Kita tahu bahwasanya rukun takdir ada 4 sebagaimana pernah kita jelaskan. Saya tidak akan ulangi lagi secara detail, cuma saya ingatkan kembali. Yang pertama adalah apa? Ilmu tentang segala sesuatu. Segala sesuatu umum, termasuk apa yang akan terjadi. Di antaranya apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi. Kalau apa yang akan terjadi itu berarti apa? Apa yang akan Allah ciptakan. Apa yang akan Allah ciptakan. Kemudian ilmu tersebut, yang kedua, Al-Kitabah. Ilmu tentang makhluk yang akan terjadi, Allah catat di Lauhul Mahfuz. Ilmu tersebut yaitu tentang, bukan tentang segalanya, tapi tentang makhluk-makhluk yang akan Allah ciptakan. Allah ciptakan, Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Di Al-Lauh Al-Mahfuz. Ini yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, semua yang Allah ciptakan pasti kehendak Allah, al-masyiah. Kehendak. Maksudnya apa? Maksudnya semua yang akan terjadi. Kalau semua yang akan terjadi berarti apa? Semua yang akan Allah ciptakan. Benar enggak? Adakah yang terjadi dalam semesta bukan ciptaan Allah? Tidak ada. Semua yang terjadi ciptaan siapa? Allah. Semua akan terjadi atau sama dengan semua yang akan Allah ciptakan dikehendaki oleh Allah. Dikehendaki oleh Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendaknya. Tidak ada yang keluar dari kehendaknya. Ini yang ketiga, ini penekanan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, apa? Al-khalq. Eksekusi, penciptaan. Sama dengan penciptaan bahasa kita atau eksekusi. Eksekusi perencanaan. Nah, ini kalau kita boleh katakan perencanaan yang dicatat di Lauhil Mahfuz. Maka inilah rukun takdir, sehingga logikanya bahwasanya Allah adalah maha kuasa yang tidak menciptakan kecuali dia rencanakan terlebih dahulu dan dia catat di Lauhil Mahfuz. Dan selesai pencatatannya, sekarang tinggal eksekusi. Taib. Rukun yang pertama adalah tentang ilmu. Sudah saya pernah singgung, ilmu yang dicatat di Lauhil Mahfuz bukan semua ilmu Allah, paham? Ilmu Allah luas, tidak ada ujungnya. Yang dicatat cuma ilmu terkait makhluk yang akan diciptakan. Paham ya? Tidak semua ilmu Allah catat, karena ilmu Allah luas. Tapi ilmu Allah, ada beberapa pendapat atau penyimpangan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala terkait dengan takdir, ya. Ilmu Allah luas ya, dan banyak ayat ya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dalilnya banyak, seperti apa? Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah juga berfirman, wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah
mengetahui segala sesuatu. Allah juga berfirman, "Innallaha kana bikulli syai'in alima." Kulli syai'in alima. Di sini lihat Allah menggunakan kana. Kana itu past tense, bahwasanya Allah sudah tahu sejak azali. Sudah tahu sejak azali, sejak azali. Sejak azali. Ini makanya di antaranya adalah Allah tahu sejak azali siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Menyimpang dalam hal ini terkait dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah dua kelompok yang menyimpang. Yang pertama adalah al-falasifah, ya. Pertama adalah al-falasifah. Al-falasifah ada dua. Yang pertama adalah filsuf Yunani. Yang kedua filsuf Muslim. Yang bernisbah, berafiliasi kepada Islam. Filsuf Islam. Filsuf Islam. Yang kedua adalah Al-Qadariyah, Gulat Al-Qadariyah. Qadariyah ekstrim. Adapun filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, Plotinus, mereka mengatakan bahwasanya al-ilatul ula atau kausa prima atau sebab pertama itu hanya tahu tentang dirinya saja, tidak mengetahui di luar dirinya. La yaqilu illa nafsahu. Tidak tahu, tidak mengilmui kecuali dirinya saja. Ya, tidak ada mikir-mikir yang lain. Ya. Ini mereka mengatakan dalam buku-buku mereka. Karena mereka ada proses penciptaan alam dengan namanya al-ilah. Bukan khalik dengan makhluk, tetapi al-ilah dengan ma'lul. Ini bahasan panjang. Nanti insya Allah kita bahas tentang proses penciptaan alam semesta versi Ahlu Sunnah, versi Falasifah, versi Mu'tazilah, versi Asy'ariyah. Suatu saat kalau ada waktu kita bahas ya. Tapi filsuf Islam dalam hal ini adalah Al-Farabi dan Ibnu Sina. Mereka mengatakan Allah tidak tahu, Allah hanya mengetahui dirinya seperti mengetahui dirinya sendiri. Namun ada beda dengan falasifah Yunan. Allah juga tahu tentang makhluk. Tapi secara kulliyat, bukan juz'iyat, tapi secara kulliyat. Kulliyat itu ilmu kulli, yaitu kulliyat, maksudnya global. Bukan juz'iyat terperinci, bukan juz'iyat terperinci. Ini saya nukil perkataan mereka, ini saya bukan asal ngomong ya, saya nukil dari buku mereka dalam Syarah Aqidah Tahawiyah tentang sifat ilmu. Saya nukil dari bukunya dari bukunya Farabi, saya nukil dari bukunya Ibnu Sina. Maksudnya apa? Jadi mereka tidak tahu secara rinci, kata mereka, Allah tidak tahu secara rinci tentang makhluk. Mereka mengatakan dari mereka syubhat mereka banyak, kata mereka ilmu Allah tidak bersumber dari makhluk, ilmu Allah dari dirinya sendiri. Kalau bilang Allah tahu tentang objeknya makhluk, berarti Allah membutuhkan objek untuk punya ilmu. Syubhat ini. Ngeri toh? Kalau gitu Allah tidak tahu tentang objeknya. Objek makhluk Allah enggak tahu. Ngeri. Berarti Allah tidak tahu tentang kita. Paham? Yang kedua, makhluk itu melakukan banyak hal yang tidak baik. Mencuri, minum khamar, berzina. Tidak pantas Allah mikirin kayak gini-gini katanya. Jadi tidak pantas Allah mengilmui gini-ginian. Keren enggak syubhatnya? Keren atau tidak? Keren. Bisa jadi kafir gara-gara syubhat. Ya, kalau kita hanya logika Ibnu Sina kuat. Yang ketiga, kalau gitu bagaimana kesimpulannya? Karena Allah ilmunya tidak bersumber dari makhluk, tentang pengetahuan kita, objek itu berubah-ubah, bertambah-tambah. Kemudian objek ini melakukan hal yang buruk, maka Allah tidak pantas memikirkan itu semua.
Kalau gitu ilmu Allah tentang makhluk bagaimana? Untuk beda dengan Plato dan Aristoteles, maka Ibnu Sina bilang Allah tahu tapi secara global. Global itu bagaimana? Global itu hanya ilmu kulli. Ilmu kulli itu bagaimana? Misalnya, kaidah-kaidah umum. Contoh, anak itu pasti belakangan daripada bapak. Paham? Bahwasanya yang lebih banyak kalau masa jenisnya sama berarti lebih berat daripada yang jumlahnya lebih apa? Sedikit. Urutan-urutan. Bahwasanya dengan pernikahan bisa punya anak. Tapi siapa yang menikah? Siapa lakinya? Siapa perempuannya? Anaknya yang mana? Enggak tahu. Allah tahu secara ilmu, secara global sapi makan rumput. Tapi sapinya mana? Rumputnya mana? Allah tidak tahu. Kenapa mereka makan demikian? Kata mereka agar ilmu Allah statis tidak berubah. Sehingga hanya tahu kaidah. Kaidah itu apa istilahnya? Kuliah itu misalnya kategori. Kategori anak itu setelah bapak. Anak itu hasil bapak dan ibu. Ya. Anaknya siapa, bapaknya tidak perlu tahu. Allah cuma tahu ilmu kuliah. Antum bingung atau bingung? Jadi mereka punya syubhat bahwasanya Allah harus statis, ilmu pun harus statis sehingga Allah tidak boleh tahu tentang kita. Ini kekufuran, makanya dia dikafirkan oleh Ghazali gara-gara ini, Ibnu Sina. Karena kelazimannya Allah tidak tahu tentang kita. Saya gini-gini Allah enggak tahu. Kita lagi kumpul ini Allah tidak tahu. Karena Allah ngapain mikirin kita? Allah enggak tahu. Padahal Allah mengatakan wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Allah bilang. Semua makhluk kata Allah ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang mencipta tahu apa yang dia ciptakan? Jelas sekali. Kita ini ciptaan Allah enggak? Tahu. Allah tahu kita secara detail. Jangankan kita, daun saja Allah tahu. Kata Ibnu Sina, enggak bisa, enggak boleh. Logika aja, makanya filsafat itu bahaya. Kalau kalah logika, nolak ayat. Kalau kalah logika, nolak apa? Nolak ayat. Logikanya sudah mantap Ibnu Sina. Mantap atau tidak? Mantap. Ilmu Allah tidak bersumber dari makhluk. Kalau Allah harus mikir makhluk, berarti kan dia butuh maklumat dari makhluk. Objek ilmunya berubah-berubah, nggak boleh. Terus makhluk ini macam-macam. Ada jorok, ada nakal. Allah tidak pantas mikirin seperti itu. Berarti Allah tidak berhak mikir mereka. Allah hanya tahu mereka secara kulliyat. Ini kekufuran. Berarti sapi lebih pintar daripada Allah. Kenapa? Sapi tahu mana rumput yang dia mau makan. Allah tidak tahu rumput tersebut. Allah cuma tahu kaidah sapi makan rumput. Faham? Mana lebih pintar, Allah atau sapi tentang rumput? Sapi tahu tentang dirinya, Allah tidak tahu tentang diri sapi. Ini kekufuran, makanya dikafirkan. Ini salah satu sebab Ibnu Sina dikafirkan. Dan dia secara agama juga dia Syiah. Asalnya dia itu adalah Syiah Ismailiyah. Kemudian masuk dalam filsafat begini akhirnya. Ya di antaranya dia berkata yang dibangkitkan bukan jasad, cuma ruh. Di antaranya dia mengatakan juga alam azali. Ada beberapa permasalahan. Di antaranya dia mengatakan bahwasanya kenabian bisa bisa diusahakan dan macam-macam penyimpangan-penyimpangan dari Ibnu Sina Al-Farabi. Ini semua tidak benar karena Allah tahu tentang makhluknya secara detail dan Allah catat di Lauhil Mahfuz. Paham? Maka kalau kita pakai logika Ibnu Sina Al-Farabi enggak jalan, enggak bisa beriman dengan takdir. Tapi berikutnya adapun qadariyah ekstrim, mereka mengatakan al-amru unuf. Al-amru unuf. Unuf itu musta'naf. Musta'naf itu Allah baru tahu kalau sudah terjadi. Allah baru tahu kalau terjadi. Kalau sudah terjadi. Ini kelompok ini pertama kali muncul di Basrah kalau tidak salah dari seorang namanya Ma'bad al-Juhani di akhir zaman sahabat itu di zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ada dua orang datang menemui Ibnu Umar dan mengatakan, "Ya Ibnu Umar, di tempat kami ada sekelompok orang yang mereka berdalam-dalam dalam ilmu, ya, sampai akhirnya mereka berkesimpulan, itu mikir tentang Allah, akhirnya mereka berkesimpulan menggunakan logika mereka, menolak tidak pakai dalil, pakai benar-benar murni logika mereka mengantarkan bahwasanya Allah hanya baru tahu setelah terjadi." Kenapa? Mungkin mereka pakai logika, kalau Allah tahu sebelumnya berarti Allah zalim lah, Allah ginilah, mereka pakai logika. Sehingga mereka niatnya baik, tapi menolak ayat. Akhirnya mereka bilang kalau Allah sudah tentukan si fulan neraka, Allah zalim dong, mungkin bagi mereka itu. Ya, ini yang mereka paksa memikirkan sesuatu yang Allah tidak bukan rahasianya. Kita kalau ahlu sunnah kita bilang Allah tahu dan Allah tahu dia pantas. Kenapa itu urusan Allah? Kita nggak tahu. La yus'alu amma yaf'alu. Allah tentukan iblis masuk neraka. Kenapa kok iblis yang jadi korban? Itu urusan Allah. Kenapa Fir'aun yang harus membangkang Nabi Musa? Kenapa si Musa yang harus menjadi seorang nabi?
alaihissalam. Itu urusan Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalat. Allah tahu di mana letakkan risalahnya. Allah tahu siapa yang jadi Fir'aun, siapa yang jadi iblis. Allah sudah tahu. Enggak mungkin tanya kenapa iblis yang dipilih ya Allah. Mereka berusaha masuk dalam ranah seperti itu. Ketika mereka masuk ranah dalam urusan segini, otak mereka buntu, akhirnya mereka kesimpulan, ayat ditolak, semua ditolak. Mereka bilang, al-amru unuf. Kalau gitu perkara, harusnya, kalau mau bilang Allah adil itu, Allah baru tahu kalau sudah terjadi. Itu Allah nggak tahu, iblis bakalan membangkang, Allah tidak tahu, ini bakalan begini, Allah nggak tahu. Ini kufur. Berarti dia menolak takdir. Maka Ibnu Umar berkata kepada dua orang yang bertanya ini, idza laqitum haula'i idza laqit fa akhbiruhum anna ibn Umar bari'un minhum wa hum ra'u minni. Wa akhbiruhum anna law anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kalau kalian bertemu dengan mereka, sampaikan aku Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Tidak ada hubungan aku dengan mereka, secara Islam enggak ada. Dan sampaikan kepada mereka, jika salah seorang dari mereka ikhlas berinfak emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 8 kiloan, lebarnya 2 sampai 3 kilo. Tingginya 100 meter lebih. Itu bagian atas, bagian bawah menjulang ke dalam, wallahu alam berapa? Berapa kilo beratnya? Saya juga belum pernah timbang ya. Tapi intinya berat sekali. Kalau kau punya emas sebesar itu, dia punya emas sebesar itu infakkan karena Allah, ma qabilallahu minhu, Allah tidak akan terima darinya hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman dengan takdir. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi sudah dicatat terlebih dahulu. Maka para ulama mengatakan gulat qadariyah ini kafir. Kafir karena menolak ilmu Allah. Menolak ilmu Allah azali. Tentu ini juga filsuf ini juga bermasalah secara hukum, mereka kufur ya. Kufur. Tetapi qadariyah gulat sekarang hampir tidak ada, karena sekarang hanya qadariyah yang tidak ekstrim. Hanya qadariyah yang tidak ekstrim. Tapi kita lanjut. Kemudian kata Tahawi rahimahullah, wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Segala sesuatu, perhatikan, ini kaidah. Kata Tahawi, qala Tahawi, wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Itu setiap orang akan dimudahkan menuju takdirnya. Menuju takdirnya. Wal a'malu bil khawatim, dan amalan tergantung akhirnya. Was sa'id man sa'ida bi qada'illah, siapa yang bahagia dengan takdir Allah. Was syaqi, siapa yang celaka masuk neraka. Man syaqiya bi qada'illah, juga masuk neraka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun hadis atau perkataan kullun muyassarun lima khuliqalah, itu adalah lafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. Hadis ini banyak, di antaranya hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalahu." Ya. Beramalah karena setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang ditakdirkan baginya. Saya bacakan hadis secara lengkap. Kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad. Kata Ali bin Abi Thalib, kami sedang membawa atau menggiring jenazah di kuburan Baqi'il Gharqad. Fa atana Rasulullah sallam. Rasulullah sallam pun datang. Faqa'ada, Rasulullah sallam duduk di areal kuburan. Faqa'atna haulahu, kami pun duduk di sekitar Nabi. Wa ma'ahu makhsara atau fakannasa ra'sahu faja'ala yankutu bi makhsaratihi thumma qala. Kemudian Rasulullah berkata, "Ma min nafsin manfusatin illa waqad kataballahu makanaha minal jannati wan nar." Kata Nabi, tidak satu jiwa pun kecuali Allah telah catat tempatnya di surga atau neraka. Wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idatan, dan telah dicatat apakah dia akan sengsara masuk neraka atau dia bahagia masuk surga. Rasulullah bilang demikian tentang takdir. Faqala rajulun, ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, afala namkuthu ala kitabina wa nada'ul amal?" Kalau gitu kita pasrah aja dengan catatan takdir dan kita tidak usah beramal. Qala, Nabi berkata, "Man kana min ahli sa'adah fayasiru ila amali ahli sa'adah."
Siapa yang ditakdirkan akan bahagia masuk surga, dia akan berjalan menuju amal-amal penghuni surga, yaitu Allah takdirkan dia, takdir si fulan masuk surga dengan sebab yang dia lakukan. Jadi tidak ada Allah takdirkan dia masuk surga tanpa ada sebab. Dia juga ditakdirkan hasil dan sebabnya, faham? Allah tidak takdirkan hasil tanpa sebab, enggak. Tapi dalam Lauhil Mahfuz Allah catat hasil dan sebab menuju hasil tersebut. Paham? Jadi yang dicatat di Lauhil Mahfuz bukan hasilnya doang, tapi hasil bersama apa? Sebabnya. Makanya Nabi berkata, kalau gitu kita pasrah aja ya Rasulullah, tidak usah beramal. Kata Nabi, beramal. Siapa yang termasuk penghuni surga, fayasiru ila atau fayusayyaru ila amali ahli sa'adah, maka dia akan diarahkan kepada amalan penghuni surga. Wa man kana min ahli syaqawah fayasiru ila amali ahli syaqawah. Siapa yang penghuni neraka, dia akan terarah menuju melakukan sebab amal perbuatan penghuni neraka. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, i'malu, beramalah. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka setiap orang akan diarahkan kepada takdirnya. Amma ahlu sa'adah fayuyassaruna li amali ahli sa'adah. Adapun penghuni surga, maka mereka akan dimudahkan menuju amal-amal perbuatan penghuni surga. Wa amma ahlu syaqawah fayuyassaruna li amali ahli syaqawah. Adapun penghuni neraka, maka akan dimudahkan menuju amalan penghuni neraka jahanam. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun siapa yang beriman, yang memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan surga, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia menuju surga. Wa amma man bakhila wastaghna, dan siapa yang pelit dan merasa kaya, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan surga, mendustakan akhirat, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia menuju kesulitan, yaitu menuju ke neraka jahanam. Akhrajahu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Azan ya. Azan dulu. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Di antara dalil bahwasanya segala sesuatu telah ditetapkan masuk surga atau masuk neraka, dan masing-masing akan diarahkan sesuai dengan takdirnya. Hadis yang terkenal dengan hadis Shadiqul Masduq, ya. Hadis yang disampaikan oleh Nabi yang disebut dengan As-Shadiq Al-Masduq, yang jujur dan dibenarkan. Dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW berkata, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Sungguhnya salah seorang dari kalian penciptaannya dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian dalam bentuk 'alaqah, yaitu daging yang kecil, kemudian menempel, kemudian mudghah, segumpal daging. Thumma yursalu ilaihil malak, kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruhnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan malaikat tersebut mencatat 4 perkara. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amali wa syaqin aw sa'id, disuruh catat rizkinya, ajalnya, amalnya, surga atau nerakanya. Wa walladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang jiwaku berada di demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar mengamalkan amalan penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira, sehingga jarak dia dengan surga tinggal 1 hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ternyata sudah didahului oleh Lauhil Mahfuz bahwasanya dia tertulis sebagai penghuni neraka. Maka dia pun di akhir hayatnya beramal dengan amalan penghuni neraka, maka dia pun masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira, sehingga jarak dia dengan neraka tinggal 1 hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, ternyata sudah tercatat di Lauhul Mahfuz dia penghuni surga. Fayamalu bi amali ahli jannah, maka di akhir hayat dia melakukan amalan penghuni surga. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk surga. Taib ikhwan, ini dalil bahwasanya ketika Allah menakdirkan si fulan neraka atau surga, Allah takdirkan dia dengan juga sebabnya. Sehingga dia bukan hanya natijah, bukan hanya hasil, tapi hasil dan sebab yang menuju hasil tersebut. Taib. Namun kita jangan salah paham tentang hadis ini. Ya. Jadi yang membuat para salaf ya, gelisah adalah tentang bagaimana akhir mereka. Mereka tidak tahu bagaimana takdir mereka tercatat, dan bagi mereka tidak tahu bagaimana ujung mereka. Mereka tidak merasa nyaman dengan apa yang mereka rasakan sekarang, karena nggak tahu ujung seperti apa, sebagaimana mereka tidak tahu takdir mereka seperti apa.
Adapun hadis tadi bahwasanya seorang tadinya beramal soleh kemudian dia di ujungnya melakukan amalan penghuni neraka kemudian masuk neraka, maka ditafsirkan dalam hadis yang lain. Ya. Maka tidaklah seorang beramal soleh tapi penghujungnya neraka kecuali dua sebab. Saya ulangi, tidaklah orang beramal soleh tapi ujungnya dia masuk neraka jahanam kecuali dua sebab. Sebab pertama, dia ternyata punya penyakit hati, di antaranya riya atau ujub, desisah, racun ada dalam dirinya, yang sehingga itu merusak amal solehnya, sehingga amal soleh yang dilakukan pada hakikatnya bukan amal soleh. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, Rasulullah SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yadhhar linnas wa huwa min ahli nar. Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amal soleh menurut pandangan manusia, padahal dia penghuni neraka jahanam. Maksudnya apa? Dia riya, dia sombong, dia ujub. Kelihatannya amal soleh, namun hakikatnya bukan amal soleh. Orang kalau beramal riya, amal soleh atau amal maksiat? Maksiat. Orang kalau beramal soleh ujub, bangga dengan dirinya, maksiat atau amal soleh? Maksiat. Jadi pada akhirnya dia sedang bermaksiat. Maka kemudian maksiat ada dalam dirinya ini, akhirnya membuat dia terakhir benar-benar mengamalkan amalan penghuni neraka yang dilihat oleh masyarakat. Selama ini ternyata hanyalah sandiwara atau amal yang tidak benar. Ini sebab pertama. Sebab kedua, kalau ada orang amal soleh, tapi kok penghujungnya dia beramal amal maksiat penghuni neraka kemudian mati dalam kondisi su'ul khatimah. Bisa jadi dia beramal soleh tapi dia punya dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa yang lain. Yang bisa jadi dosa tersebut lebih parah daripada amal solehnya. Sehingga membuat dia akhirnya di ujungnya seperti itu. Atau dia mendolimi orang. Didoakan orang sehingga sebab dia akhirnya di ujungnya menjadi rusak dan binasa. Atau dia melakukan amal mujaharah bil maksiyah, bangga dengan maksiat di depan umum beramal maksiat, Allah murka, Allah hukum dia sehingga dia kemudian ujungnya masuk neraka. Ada sebab yang dia lakukan. Atau dia melakukan amal dosa yang tersembunyi, orang tidak tahu tapi dia selalu gemar melakukan amal dosa tersembunyi, kemudian dia akhirnya ujungnya, dan dia karena sering melakukan dosa tersembunyi tersebut, dia merasa meremehkan dosa tersebut. Ketika dia meremehkan, maka dia jatuh di hadapan pandangan Allah, kemudian ujungnya dia dihukum. Adapun orang beramal soleh dengan baik, berjuang, bersungguh-sungguh, bertobat dari maksiat yang dilakukan, ujungnya insya Allah indah. Kita tidak boleh suudzon. Allah mengatakan, walladzina tadau zadahum huda. Siapa yang mendapat petunjuk, maka kami tambahkan petunjuk baginya. Ya. Ya. Maka orang berusaha untuk khususan kepada Allah. Ya. Bahwasanya jika dia berbuat baik, Allah akan giring dia kepada kebaikan. Wa man a'ta wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa man a'ta wattaqa, siapa yang memberi dan bertakwa. Ya, ini melakukan amal soleh, bersedekah, bertakwa, membenarkan akhirat, Allah akan mudahkan dia menuju surga. Jadi kalau orang berbuat kebaikan dengan benar, akan digiring kepada kebaikan-kebaikan selanjutnya. Makanya para sahabat ketika mendengar hadis ini, bukannya mereka malas beribadah, mereka semakin semangat. Maka mereka dalam sebagian riwayat mereka mengatakan, kalau gitu al-an al-jid, sekarang kita semangat. Kita harus menempuh sebab-sebab, karena surga itu harus ditempuh dengan apa? Sebab, menuju hasil. Tidak ada orang mau surga, saya di rumah kemudian karena takdir itu hasil dengan apa? Sebab. Ketika kau tidak menempuh sebabnya, menunjukkan hasilmu tidak seperti itu. Hasilmu tidak seperti itu. Oleh karenanya, dari sini kita tahu bahwasanya ini di antara hikmah dari takdir, kita tidak boleh ujub. Karena kita nggak tahu bagaimana takdir kita yang sebelumnya, dan kita tidak tahu bagaimana ujungnya. Sudah ada contoh orang-orang yang dahulunya kita disangka orang alim, disangka orang hebat, ternyata ujungnya murtad, ujungnya kafir. Ada seperti itu. Dan sebaliknya ada orang yang kita sangka buruk, ternyata ujungnya apa? Indah. Bisa terjadi demikian. Kenapa? Karena mungkin dia punya amal lain yang hebat. Mungkin dia punya amal hati yang hebat. Mungkin ada yang doain dia sehingga akhirnya dia tergiring kepada kebaikan. Intinya Allah menentukan si fulan masuk surga, masuk neraka dengan sebabnya. Maka seorang bersungguh-sungguh ketika beramal soleh, hati-hati dengan maksiat-maksiat. Ya, kalau dia bermaksiat segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia bermaksiat dianggap maksiat tersebut sesuatu yang besar, jangan dia meremehkan. Jangan seperti orang munafik, innal munafik yara dzunubahu kadhubabin marra ala anfi fayaqulu hakadha. Orang munafik itu kalau dia melihat dosanya seperti lalat yang lewat depan hidungnya, dia usir, soalnya dia anggap enteng. Wa amal mu'min, adapun orang mukmin yara dzunubahu ka'annahu qa'ada tahta jabal. Orang mukmin melihat dosa yang dilakukan seakan-akan dia sedang duduk di bawah sebuah gunung, ya khaufan yaqa alaih, dia takut gunung tersebut jatuh menimpanya. Dia melakukan dosa apapun, dosa kecil pun dia merasa gelisah karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang beriman. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan masih tentang takdir pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ada yang bertanya?
Tidak ada alhamdulillah. Demikian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.